Di samping gua udah ada mobil yang sangat underrated di pasaran mobil hobi atau mobil bekas, yaitu Nissan Sunny 130Y tahun 1995. Mobil ini memiliki banyak banget kelebihan, rasa berkendaranya nyaman, bensinnya irit, dan interiornya mewah pada zamannya. Untuk harga bekasnya, ini bisa kalian dapatkan dari harga 20-40 juta tergantung kondisi. Dan harga tersebut kalian udah dapat mobil yang kondisinya itu lumayan mulus. Pajak mobil ini juga cukup murah, yaitu hanya 900 ribuan. Penasaran dengan mobil ini? Simak terus video ini. Jadi ini basicnya Nissan Sunny generasi kelima. Kalau versi Nissan Sentra-nya itu Nissan Sentra generasi ke-1 dengan kode B11. Kalau Sentra sama Sunny bedanya apa sih bang? Kalau Nissan Sentra itu dijual untuk pasar sipil, sedangkan Nissan Sunny itu versi murah atau versi downgrade-nya dari Nissan Sentra. Makanya ada Nissan Sunny yang dijadikan armada taksi. Perbedaan berikutnya itu ada di mesinnya. Kalau Nissan Sunny itu pakai mesin 1300 cc, sedangkan Nissan Sentra 1500 cc. Sebelum gue bahas bodinya, gue akan kasih fun fact mengenai mobil ini. Yaitu Nissan Sunny generasi kelima, ini adalah Nissan Sunny pertama yang menggunakan front wheel drive. Karena sebelum-sebelumnya masih rear wheel drive. Hal ini membuat konsumsi BBM-nya lebih irit dan kabin keduanya lebih lega. Fakta menarik berikutnya, Nissan Sunny ada versi coupe-nya dan versi wagonnya loh guys. Jadi nggak cuma sedan doang. Nah, desain mobil ini tuh mengotak sesuai dengan tahunnya, yaitu ya tahun 80-an 90-an. Kemudian kalau kita lihat bagian lampu, nah dia masih kaca buram dan bentuknya mengotak juga. Kemudian untuk grill, ini bentuknya ini nyambung dari lampu ke lampu dan memiliki tekstur kotak-kotak juga. Untuk bumper, ini bahan plastik, tapi plastiknya kuat banget, nggak ringkih. Ya karakter-karakter mobil tua lah ya, materialnya itu kuat-kuat meskipun plastik. Nah, di bumpernya ini ada lampu sen yang lebar banget, jadi memudahkan pengendara lain ngelihat mobil ini kalau mau belok. Di bagian samping sini enaknya udah ada lampu sen nih guys, jadi makin terlihat sama pengendara lain. Nah untuk pelek ini udah nggak standar guys, dia ini pakai replika Alpina ring 16. Nah standarnya itu pelek kaleng ring 14 gitu guys. Nah terus di sini juga ada emblem ya, 1.3 GL. Nah ini nih yang unik ya, spion. Karena spionnya itu pengaturannya masih manual. Nah tapi dia tuh nggak bisa dilipet. Spionnya ini elastis. Contohnya misalnya, lo kesenggol motor, nanti dia akan balik lagi seperti semula gitu. Jadi kayak mobil-mobil Eropa Prancis ya, kalau misalnya kesenggol tembok, itu nanti spionnya nggak ketekuk, dia akan balik lagi seperti semula. Jadi spionnya elastis banget. Nah kemudian yang uniknya ada kesan retro banget, yaitu punya list body nyambung dari bumper depan ke bumper belakang. Ya, jadi kesan retronya itu dapet banget. Tapi enaknya ini untuk fitur safety, rem depannya udah cakram dan rem belakangnya masih tromol. Di bagian belakang ini juga cukup retro karena bentuknya mengotak, lampunya ini digabungin jadi satu ya, lampu mundur, lampu rem, lampu sen itu digabungin jadi satu dan bentuknya mengotak, jadi klasik banget. Terus di sini ada emblem Nissan Sunny dan tipenya 130Y. Kebetulan yang masuk sini yang 130Y aja. Nah, terus enaknya di sini juga ada rear defogger ya, tapi sayangnya belum rear wiper. Nah, untuk buka bagasi, kalian bisa pakai kunci bawaan dan tuas yang ada di depan. Tapi ini pakai kunci aja. Nah, sebenarnya bagasinya cukup luas. Tapi sayangnya pas ketika bagasinya ngangkat, ini nggak ikut ngangkat. Jadi agak effort kalau bawa barang yang agak berat. Tapi ini adalah kelebihan di Nissan Sunny. Dia punya hidrolik bawaan. Jadi nahan dia bagasinya. Untuk mesin, ini pakai kodenya E13, 1300 cc 4 silinder SOHC yang memiliki tenaga 59 horsepower. Memang untuk tenaga kecil dia, cuman ini dikhususkan untuk konsumsi BBM yang irit, karena memang terbukti irit. Dengan mesin yang masih pakai karburator, ini dalam kota masih bisa dapat 111 dan untuk keluar kota masih bisa dapat 115. Irit banget untuk mobil tua yang masih pakai karbu. Nah, untuk transmisinya, ini ada yang 3 speed automatic, 4 speed manual, dan 5 speed manual. Kalau yang unit kita pakai ini 4 speed
manual. Kemudian dengan tenaga 59 horsepower, kenceng nggak sih? Yang kita rasain ya, tarikan bawahnya itu dapet. Jadi untuk dalam kota, sat-satnya lebih enak. Oke guys, sekarang gue udah ada di interiornya. Di interiornya ini mobil 80-annya itu berasa banget. Yang pertama karena dashboardnya itu rendah dan simple, dia belum ada fitur-fitur yang canggih. Nah untuk bahan dashboardnya ini masih hard plastik ya. Kemudian untuk di door trim, ini bahannya vinil dan hanya tersedia kaca engkol sama armrest di sini. Jadi untuk perjalanan jauh makin nyaman. Kemudian untuk jok, wah joknya ini enak ya, bahannya itu campuran kain dan fabric. Jadi cukup mewah pada zamannya. Nah untuk jok ini udah bisa reclining sama sliding ya. Jadi ya udah lebih dari cukup lah. Tapi sayangnya dia belum ada pendingin jok. Terus untuk setir guys, setirnya ini sayangnya pengaturannya itu fix ya. Itu dia sih yang sayang. Kalau misalnya seandainya setirnya bisa dinaik turunin, itu makin ergonomis lagi. Kemudian kita ke panel instrumen. Di panel instrumennya ada speedometer, jarum bensin, ada jarum suhu. Kemudian di sini ada ya biasalah, ada aki, oli, rem tangan. Cuman sayangnya dia belum ada RPM guys. Jadi kalau mau nambah RPM ya lu beli tachometer aftermarket lah. Nah, beralih ke tengah ya. Di tengah ini ada climate control yang di zamannya cukup lengkap. Karena dia udah punya arah sembur ke kaki doang. Udah ada defogger belakang. Terus di sini ada heaternya, keren banget kan? Kemudian bagaimana dengan tempat penyimpanannya? Jujur aja cukup basic sih. Di tengah cuma ada cup holder, terus di sini ada lacinya gede banget. Nah, yang uniknya bahan dashboardnya ini di tengah ini bisa buat naruh makanan. Jadi kalau misalnya lu lagi dipertok gitu ya, makan di mobil ya taruh aja di sini makanannya kalau udah selesai. Gitu guys. Nah ini dia nih, jok row kedua ini kalau gue duduk ini PW banget. Pertama dia kabinnya cukup lega ya, headroomnya terutama, kalau legroomnya sempit. Cuman dia enaknya rebah banget. Biasanya sedan-sedan yang nggak bisa di recline kan pada tegak-tegak. Nah ini rebah banget, enak. Jadi pas perjalanan jauh itu nggak melelahkan. Tapi sayangnya di sini ya belum ada headrest ya. Jadi gue udah nyobain Nissan Sunny ini ya. Jadi first impression gue ketika nyetir mobil ini, menurut gue mobil ini lebih ke comfort oriented, bukan ke fun to drive. Karena dari bantingan suspensinya ini empuk seperti sedan-sedan mewah tahun 90-an ya. Jika kalian pikir dengan bantingan suspensi empuk kayak gini bakal limbung di high speed, kalian salah. Karena ground clearance mobil ini rendah, jadi pas high speed mobil ini bener-bener stabil banget. Dan ketika nikung kenceng, mobil ini juga sangat stabil. Keren banget. Terus juga ngomongin soal tarikan nih guys. Menurut gue tarikannya ini lebih berasa di putaran bawah ya. Putaran atasnya kosong. Karena memang ini karakter SOHC gitu kan. Pakai mobil ini tuh lebih enak nyantai aja. Karena ini mobil bensinnya itu irit banget. Dalam kota dengan mesin karbu ya, bisa 111 loh. Mobilnya tahun 80-an 90-an. Itu irit banget. Dan untuk luar kota bisa 115-an. Begitu. Terus untuk rasio gigi ya, rasio giginya ini panjang-panjang karena ini 4-speed gitu. Ngomongin rasa setir di mobil ini udah apa ya, udah power steering. Jadi udah nggak standar lagi, standarnya itu belum power steering, jadi ya enteng. Sekarang gue mau ngomongin kekedapan kabin. Kekedapan kabin di mobil ini ala kadarnya aja ya. Dia basic banget, suara luar masuk, suara mesin masuk, suara kolong masuk. Cuman untuk di kelasnya pada zamannya mobil ini cukup kedap kok. Jadi kesimpulannya setelah gue review mobil ini, test drive mobil ini tuh bener-bener anti mainstream banget, jarang di pasaran. Dan mobilnya ini masih cukup nyaman kok untuk di tahunnya. Terus untuk mesin, ini bener-bener bandel banget, awet banget. Ya palingan sih PR mobil ini kalian harus cek kaki-kakinya, karena ya biasalah pemakaian kan, biasa terot long terot kena, shock breaker kena. Tapi untungnya untuk unit yang kali ini masih sehat kaki-kakinya. Terus cek juga kayak perintilan, list body, karet-karet. Biasanya kalau mobil tua itu agak sulit untuk ditemukan gitu. Oke guys, gua rasa sekian review dari gua. Kalau misalnya mobil kalian ingin direview, kalian bisa DM ke IG kita yaitu @usercarreview. Sampai jumpa di video selanjutnya.